Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Perkenalkan, saya Nurmolda Rahma Mustamin sebagai moderator dari kelompok 7. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai pengukuran ketahanan nasional. Baik, untuk materi pertama saya serahkan kepada Saudara Nakita. Baik, terima kasih moderator. Jadi, slide sebelumnya. Moderator. Nah, jadi di sini kita akan membahas beberapa subbab, yaitu yang pertama ada pengertian ketahanan nasional, kemudian aspek astragatra, aspek pancagatra, dan rendahnya indeks ketahanan nasional atau ideologi dan sosial budaya. Next. Berikut adalah pengertian dari ketahanan. Berasal dari kata tahan yang memiliki arti tahan menderita, tabah, kuat, dapat menguasai diri, tidak kenal menyerah. Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis suatu bangsa berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, serta gangguan baik yang datang dari luar dan dalam, yang secara langsung dan tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mengejar tujuan nasionalnya. Next. Di sini ada beberapa aspek astragatra. Yang pertama yaitu posisi dan lokasi geografis Indonesia. Yang kedua ada keadaan dan kekayaan alam. Yang ketiga ada keadaan dan kemampuan penduduk. Untuk posisi dan lokasi geografis Indonesia, di sini memiliki beberapa poin. Yang pertama yaitu negara dikelilingi daratan seperti Laos, Swiss, dan Afghanistan. Kemudian negara daratan dengan sebagian perairan laut seperti Irak, Brunei, dan yang ketiga yaitu negara pulau seperti Australia dan Malagasy. Dan untuk yang keempat, negara kepulauan atau archipelagic state itu misalnya Indonesia. Posisi letak geografis suatu negara akan sangat menentukan peran negara tersebut dalam pencaturan lalu lintas dunia, sehingga akan menghadapi bentuk-bentuk ancaman yang berbeda. Untuk aspek astragatra yang kedua yaitu keadaan kekayaan alam. Ada 3 poin. Poin yang pertama yaitu kekayaan alam digolongkan dalam flora, fauna, dan tambang. Untuk yang kedua yaitu sifat kekayaan alam dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Untuk yang ketiga ada keberadaan kekayaan alam di atmosfer, di permukaan bumi, dan di dalam bumi. Untuk sifat kekayaan alam di bumi didistribusikan tidak merata, tidak teratur sehingga ada negara kaya sumber alam dan miskin sumber daya alam. Hal ini demikian menyebabkan ketergantungan antar negara yang dapat menimbulkan problem hubungan internasional yang kompleks. Kemudian untuk aspek astragatra yang ketiga adalah keadaan dan kemampuan penduduk. Di sini masalah yang terkait dengan kemampuan penduduk ada 3. Yang pertama itu jumlah penduduk yang berubah karena fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Kemudian yang kedua itu komposisi penduduk adalah susunan penduduk menurut umur dan jenis kelamin. Dan yang ketiga yaitu persebaran penduduk yang berpengaruh terhadap penyediaan tenaga kerja untuk mengelola kekayaan alam dan berpengaruh terhadap personal yang mampu mengelola hankam. Oleh karena itu, perlu penyebaran penduduk merata agar dapat menyelenggarakan kesejahteraan dan keamanan. Selanjutnya, itu merupakan kita berpindah ke aspek pancagarta. Di sini memiliki 4 aspek. Aspek yang pertama yaitu aspek ideologi, kedua aspek politik, aspek ekonomi, dan aspek sosial budaya. Untuk aspek ideologi sendiri yaitu diartikan sebagai guiding of principles yang dijadikan dasar atau pemberi arah dan tujuan yang hendak dicapai dalam melangsungkan dan mengembangkan hidup dan kehidupan nasional suatu bangsa atau negara. Untuk aspek yang kedua yaitu aspek politik. Politik dalam hal ini diartikan sebagai asas, haluan, kebijaksanaan yang digunakan untuk mencapai tujuan dan kekuasaan. Yang ketiga yaitu ada aspek ekonomi yang merupakan upaya meningkatkan ketahanan ekonomi. Adalah upaya yang meningkatkan kapasitas produksi dan kelancaran barang serta jasa secara merata ke seluruh wilayah negara.
Dan yang terakhir yaitu aspek sosial budaya. Ketahanan sosial budaya diartikan sebagai kondisi dinamik budaya bangsa yang berisi keuletan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi ancaman. Itulah tadi pengertian serta aspek-aspek yang sudah saya jelaskan. Cukup sekian dan terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada Saudara Inaya. Baik, jadi selanjutnya adalah aspek Pancagatra atau ideologi. Dalam strategi pembinaan ideologi ada beberapa prinsip antara lain. Yang pertama, ideologi harus diaktualisasikan dalam bidang kenegaraan oleh warga negara. Selanjutnya, ideologi sebagai perekat pemersatu harus ditanamkan pada seluruh warga negara Indonesia. Yang ketiga, ideologi harus dijadikan panglima, bukan sebaliknya. Yang keempat, aktualisasi ideologi dikembangkan ke arah keterbukaan dan kedinamisan. Yang kelima, ideologi Pancasila mengakui keanekaragaman dalam hidup berbangsa dan dijadikan alat menyejahterakan, mempersatukan masyarakat. Selanjutnya, kalangan elit eksekutif, legislatif, yudikatif harus mewujudkan cita-cita bangsa dengan melaksanakan GBHN, mengedepankan kepentingan bangsa. Selanjutnya, mensosialisasikan ideologi Pancasila sebagai ideologi humanis, religius, demokratis, nasionalis, dan berkeadilan. Dan yang terakhir, menumbuhkan sikap positif terhadap warga negara dengan meningkatkan motivasi untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Next. Terus ada aspek Pancagatra di bidang politik. Jadi ketahanan politik dalam negeri yang pertama, sistem pemerintahan berdasarkan hukum, tidak berdasarkan kekuasaan bersifat absolut dan kedaulatan di tangan rakyat. Dalam kehidupan politik dimungkinkan terjadinya perbedaan pendapat, namun perbedaan tersebut bukan menyangkut nilai dasar sehingga tidak antagonis yang menjurus ke arah konflik. Selanjutnya, kepemimpinan nasional diharapkan mampu mengakomodasikan aspirasi yang hidup dalam masyarakat dengan tetap memegang teguh nilai-nilai Pancasila. Dan yang terakhir, terjalin komunikasi timbal balik antara pemerintah dan masyarakat, antara kelompok kepentingan dan golongan-golongan untuk mewujudkan tujuan nasional. Selanjutnya ada ketahanan politik di luar negeri, yaitu hubungan politik luar negeri ditujukan untuk meningkatkan kerjasama internasional di berbagai bidang atas dasar saling menguntungkan dan meningkatkan citra politik Indonesia dan memantapkan persatuan dan kesatuan. Selanjutnya, politik luar negeri dikembangkan berdasarkan skala prioritas dalam rangka meningkatkan persahabatan dan kerjasama antar negara berkembang dan negara maju sesuai dengan kepentingan nasional. Kerjasama antara negara ASEAN dalam bidang sosial, ekonomi, dan budaya, IPTEK, dan kerjasama negara non-blok. Selanjutnya, citra positif bangsa Indonesia perlu ditingkatkan melalui promosi, diplomasi, dan lobi internasional, pertukaran pemuda, dan kegiatan olahraga. Terus yang terakhir, perjuangan bangsa Indonesia untuk meningkatkan kepentingan nasional seperti melindungi kepentingan Indonesia dari kegiatan diplomasi negatif negara lain dan hak warga negara Indonesia di luar negeri perlu ditingkatkan. Terus aspek Pancagatra selanjutnya yaitu pada bidang aspek ekonomi. Dalam usaha mewujudkan ketahanan ekonomi bangsa diperlukan stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis dan mampu menciptakan kemandirian dengan daya saing tinggi serta muaranya untuk kemakmuran rakyat yang adil dan merata. Pembangunan diharapkan memantapkan ketahanan ekonomi melalui iklim usaha yang sehat serta pemanfaatan IPTEK, tersedianya barang dan jasa, dan meningkatkan daya saing dalam lingkup perekonomian global. Dalam aspek sosial budaya, itu diperlukan wujud ketahanan sosial budaya tercermin dalam kondisi sosial budaya manusia yang dijiwai kepribadian nasional berdasarkan Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila akan diwujudkan sebagai aturan tuntutan, sikap, dan tingkah laku bangsa dan akan memberikan landasan semangat, jiwa secara khas yang merupakan ciri pada elemen-elemen sosial budaya bangsa Indonesia. Rendahnya indeks ketahanan nasional, ideologi, dan sosial budaya. Hal ini disebabkan
karena oleh anggaran pertahanan, jumlah penduduk suatu negara, ancaman konvensional dan non-konvensional, anggaran pertahanan negara lain, kemampuan keuangan pemerintah, harga alutsista, dan jumlah personil sistem pertahanan. Ancaman terbesar ketahanan nasional bidang sosial budaya adalah di mana keberagaman budaya dan suku bangsa yang seharusnya menjadi pemersatu bangsa malah sering dijadikan alat untuk memecah belahkan bangsa. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya konflik yang terjadi akibat dari perbedaan ras dan golongan, serta banyaknya masyarakat yang menelan berita mentah tanpa dikunyah salah satu penyebabnya karena rendahnya tingkat pendidikan sebagian besar masyarakat Indonesia. Ideologi Pancasila cenderung tergugah dengan adanya kelompok-kelompok tertentu yang mengedepankan paham liberal dan kebebasan tanpa batas. Demikian pula paham keagamaan yang bersifat ekstrim baik kiri maupun kanan. Sekian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Itulah tadi materi yang sempat dipresentasikan oleh kelompok 7 mengenai pengukuran ketahanan nasional, sehingga dapat saya simpulkan bahwa ketahanan nasional Indonesia adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi. Ketahanan nasional berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan baik yang akan datang dari luar maupun dari dalam, dan untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasional. Sekian dari kelompok 7, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.